Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di mata kuliah Akuntansi Manajemen. Akuntansi Manajemen merupakan bidang ilmu yang perlu dikuasai oleh Anda sebagai calon lulusan ekonomi, di mana akuntansi manajemen itu merupakan salah satu hal yang penting bagi perusahaan atau bisnis. Jadi semua yang berhubungan dengan perencanaan manajemen akan berdasarkan data ini. Proses akuntansi ini bertujuan untuk menyajikan segala bentuk laporan sebagai satuan usaha dalam kepentingan pihak internal dalam melaksanakan proses manajemen. Nah, nanti apa saja yang akan kita pelajari? Kita simak materi-materi per slide. Kita masuk terlebih dahulu dari definisi. Nah, akuntansi manajemen itu merupakan akuntansi yang menyediakan data dan informasi untuk pihak internal, khususnya manajer di semua level dalam satu organisasi. Nah, jadi secara via itu kan akuntansi dibagi dua, ya, yakni akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan sudah Anda pelajari di semester-semester yang lalu. Nah, kalau akuntansi keuangan itu bertujuan untuk pihak eksternal, sedangkan kalau akuntansi manajemen ini bertujuan di pihak internal. Kemudian, akuntansi manajemen merangkum data yang beragam dari berbagai fungsi organisasi menjadi satu laporan yang dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan. Jadi bentuknya akuntansi manajemen itu adalah laporan, ya. Laporan di sini adalah harus bisa dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan atau yang membutuhkan. Nah, kemudian bagian dari akuntansi manajemen yaitu pada sistem informasi akuntansi atau SIA, yaitu merupakan sistem yang menghubungkan informasi dari berbagai divisi dalam organisasi. Jadi bagian dari akuntansi manajemen ini ada suatu sistem. Nah, jadi sistem yang di sini yang dipakai ya untuk menghubungkan satu divisi ke divisi yang lain dalam suatu organisasi. Jadi sistem informasi akuntansi bertugas mengumpulkan informasi yang terkait dengan perolehan dan penggunaan sumber daya organisasi. Nah, jadi kalaupun kita perumpamaan sebuah organisasi tersebut, ini tentu saja ya ada sebuah sistem. Nah, di sistem di sini adalah untuk komunikasi, ya. Bagaimana mengkomunikasikan dari divisi satu ke divisi yang lain seperti itu. Nah, sistem akuntansi itu terbagi menjadi dua subsistem. Yang pertama, subsistem informasi akuntansi keuangan atau finansial, kemudian subsistem informasi akuntansi manajemen. Nah, oke, kita akan bahas satu persatu. Oke ya, sebelum kita bahas tersebut, kita bahas ruang lingkupnya dulu ya. Ruang lingkup subsistem SIA. Tadi yang keuangan, otomatis yang bagian keuangan, SIA keuangan itu berhubungan dengan pihak eksternal, sehingga dari pihak manajemen itu berhubungan dengan pihak internal. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian mengenai kebutuhan informasi akuntansi manajemen. Nah, kenapa akuntansi manajemen ini dibutuhkan? Itu ada beberapa alasan. Yang pertama itu adalah meningkatkan persaingan industri global. Jadi maksudnya, kalaupun ada sistem akuntansi manajemen yang bagus di satu perusahaan, otomatis perusahaan yang lain ingin akuntansi manajemennya atau sistemnya itu lebih baik dari perusahaan lain. Sehingga persaingan global ini akan terjadi, ya. Sehingga dalam hal ini otomatis
kualitas dari masing-masing perusahaan itu akan meningkat ya, karena ada persaingan global. Seperti itu ya. Itu merupakan dampak positif dari persaingan global. Ya. Tapi apakah ada dampak negatif? Ada saja ada ya, persaingan global antar perusahaan itu Anda bisa tahu sendiri kan, mengenai dampak negatifnya. Kemudian mungkin ada kecurangan ya, seperti itu kan banyak sekali ya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan ini kan, Anda sudah paham mengenai dampak negatifnya. Kemudian yang kedua, kecepatan akses informasi dan siklus produksi. Jadi dengan menggunakan sistem tadi ya, sistem informasi akuntansi tadi, jadi dalam hal beberapa detik saja informasi sudah dapat disampaikan. Ya, itu merupakan mengapa pentingnya dari akuntansi manajemen. Kemudian kecepatan distribusi barang atau jasa ke konsumen ini otomatis ya, dengan adanya sistem tadi otomatis penyalurannya akan lebih cepat. Kemudian dengan kebutuhan informasi akuntansi manajemen itu dibutuhkan karena dapat menurunkan kos produksi. Otomatis dengan adanya sistem, otomatis kan orang tidak perlu bekerja secara manual. Ya, kalau bekerja secara manual otomatis perlu membayar tenaga kerja yang lebih. Sehingga dengan adanya sistem, nah itu dapat menurunkan kos produksinya. Seperti itu ya. Nah, kemudian bentuk teknologi pabrikasinya. Nah, nanti dalam akuntansi manajemen nanti kita akan membahas berbagai hal ya, yaitu mengenai just-in-time manufacturing atau biasa disebut dengan JIT. Kemudian ada Computer Integrated Manufacturing atau CIM, dan Total Quality Management. Nah, nanti ini ada beberapa hal yang akan kita bahas ya. Nah, tadi saya sudah menyinggung ya mengenai sedikit perbedaan dari kedua cabang ilmu akuntansi ya secara umum. Ya, ini dari akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Oke, akan kita uraikan satu persatu. Yang pertama itu dari tujuan utama. Ya, kalau akuntansi keuangan jelas yang sudah saya sampaikan tadi, bertujuan untuk pihak-pihak eksternal organisasi. Kemudian kalau akuntansi manajemen itu untuk pihak-pihak internal organisasi. Kemudian dasar penyusunan laporan, kalau akuntansi keuangan itu berupa prinsip akuntansi yang diterima umum. Sedangkan kalau akuntansi manajemen itu berupa biaya dan manfaat. Dan faktor perbedaan yang ketiga, objek yang diukur dan dikomunikasikan. Kalau akuntansi keuangan itu berupa kondisi-kondisi dan kemampuan ekonomi perusahaan secara keseluruhan, sedangkan kalau akuntansi manajemen itu berupa prestasi para manajer pada berbagai tingkatan organisasi. Kemudian faktor perbedaan yang keempat itu pada orientasi laporan. Kalau akuntansi keuangan itu orientasi masa lalu, penilaian historical terhadap kemampuan ekonomi masa lalu. Sedangkan kalau akuntansi manajemen itu berupa orientasi masa depan, prediksi dengan mempertimbangkan faktor ekonomi dan non-ekonomi. Kemudian jarak waktu pelaporan. Ini perbedaan yang kelima. Kalau akuntansi keuangan itu kurang fleksibel, hanya laporan tahunan, pelaporan tengah tahunan. Karena apa? Karena kalau akuntansi keuangan kalau udah deadline-nya tersebut ya udah deadline. Harus segera disampaikan untuk pihak eksternal. Sedangkan kalau akuntansi manajemen karena sifatnya itu dalam internal itu lebih fleksibel. Jadi dapat disusun dengan jarak waktu lebih pendek atau lebih panjang. Dan faktor perbedaan yang keenam itu adalah bentuk laporan. Kalau akuntansi keuangan itu adalah bentuk
ringkasan dan berhubungan dengan perusahaan sebagai keseluruhan. Jadi harus singkat, padat, dan jelas kalau akuntansi keuangan. Sedangkan kalau akuntansi manajemen itu bentuknya terperinci untuk setiap kegiatan, jenis produk, divisi daerah, dan yang lainnya. Dan perbedaan yang ketujuh itu adalah tingkat kesulitan. Kalau akuntansi keuangan itu lebih mudah, jadi pada dasarnya mengagungkan disiplin akuntansi. Sedangkan kalau akuntansi manajemen itu lebih sulit, ya, yakni menggunakan multidisiplin ilmu pengetahuan. Dan perbedaan yang ke berapa ini? Ke-8 ini mengenai isi laporan. Kalau akuntansi keuangan itu berupa neraca, laporan laba rugi, perubahan modal, dan aliran dana. Sedangkan kalau akuntansi manajemen itu berupa anggaran laporan biaya, laporan prestasi, laporan analisis khusus, dan lain-lain. Kemudian perbedaan yang ke-9 adalah tingkat presisis. Kalau akuntansi keuangan, presisis dan akurasinya lebih tinggi. Sedangkan kalau akuntansi manajemen, presisi dan akurasinya lebih rendah karena yang penting cepat atau tepat waktu. Ya, seperti itu ya. Kemudian perbedaan yang terakhir adalah sifat mandatori. Kalau akuntansi keuangan itu bersifat mandatori mengikuti badan atau penguasa tertentu. Sedangkan kalau akuntansi manajemen itu tidak bersifat mandatori. Yang penting adalah manfaat informasi. Karena tadi dasar penyusunan laporan itu kalau akuntansi manajemen kan berhubungan atas biaya dan manfaat. Nah, kemudian peran akuntan manajemen dalam organisasi atas penentuan produksi barang atau jasa. Yang pertama, akuntan tersebut harus memeriksa berbagai hal, ya. Di sini ya mengenai bahan baku. Jadi penting sekali ya memeriksa bahan baku karena bahan baku ini adalah sebagai modal ya untuk membuat barang jadi. Sehingga barang jadi itu baik atau enggak itu juga tergantung dari bahan bakunya juga. Kemudian dari kos tenaga kerja. Jadi dengan sistem produksi itu perusahaan tersebut akan membuat berapa banyak barang jadinya itu berapa banyak. Oleh karena itu juga harus mempertimbangkan tenaga kerja. Kemudian kos produksi atas pekerjaan juga harus dipertimbangkan. Jadi untuk membuat barang jadi itu kira-kira apa saja sih yang dibutuhkan ya, kos apa saja yang dibutuhkan itu harus segera dihitung. Dan kos produksi jasa yang dihasilkan itu juga ya. Dan kos produksi suku cadang. Kemudian kos yang dikonsumsi oleh divisi, departemen dalam organisasi. Kemudian kos produksi atas rangkaian proses produksi yang terjadi sebelum dihasilkan produk final. Nah, kemudian mengenai perencanaan pengendalian. Jadi, perencanaan pengendalian kalau dalam akuntansi manajemen itu dibagi menjadi dua ya. Yang meliputi jangka panjang dan kemudian jangka pendek. Kalau yang jangka panjang itu kisarannya itu adalah sekitar 3 sampai 5 tahun. Sedangkan kalau jangka pendek itu adalah dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, kemudian ada istilah di sini di mana mengatakan bahwa akuntan manajemen berperan menyediakan data untuk menyusun anggaran, mencatat semua realisasi anggaran, dan menyajikan penilaian kinerja dalam bentuk analisis varian. Jadi ini adalah tugas dari akuntan manajemen. Jadi kalau ada kata-kata badan ini, akuntan manajemen ini, jadi akuntan manajemen itu adalah orang yang bekerja dalam suatu perusahaan. Bisa dikatakan sebagai akuntan perusahaan. Nah, kemudian dalam hal pengambilan keputusan taktis manajemen. Jadi manajemen itu tentu saja dia berhak melakukan sesuatu mengenai proses produksi. Dalam berbagai hal, ini adalah 4 ini yang paling sering terjadi. Jadi manajemen itu berkuasa atas 4 hal ini.
Ya, kalau kita katakan berkuasa juga dia harus bertanggung jawab ya terhadap owner dan para pemegang saham mengenai yang pertama adalah mengenai keputusan membuat atau membeli. Jadi dalam hal ini sangat penting sekali untuk manajemen kuasai. Kemudian mengenai keputusan meningkatkan produksi, jadi bagaimana produksi itu bisa meningkat dari sekian waktu, dari produksi pertama, kedua, ketiga, keempat, seperti itu ya. Kemudian keputusan menutup atau menghentikan aktivitas suatu divisi dalam organisasi, karena dalam satu divisi itu kan ada yang jalan, kemudian ada yang enggak, kemudian mungkin jalannya itu bisa dipertahankan atau tidak ya. Sedang kalau tidak dapat dipertahankan kan bisa ditutup kemudian ganti divisi yang lain. Kemudian dalam hal untuk keputusan memilih produksi ini sudah pasti ya. Nah itu tadi ya, ini pengenalan mengenai akuntansi manajemen ya, karena ini sangat penting sekali untuk Anda ketahui. Nah jadi cabang ilmu ini penting sekali, dimana nanti kalau Anda sudah bekerja dalam suatu perusahaan Anda dapat menjalankan siklus ini ya, jadi berperan penting dalam siklus manajemen suatu perusahaan. Nah kemudian selamat belajar intinya, dan sampai jumpa lagi di video-video mengenai materi-materi yang lain. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.